We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Aris Bangkit Nugroho, seorang pembuat gitar, seniman gitar ini. Iya. Mas, ada apa dengan gitar, Mas? Mengapa tidak ukulele atau yang lainnya? Silakan. Oke, Pak Rato. Pertanyaannya, terima kasih. Walaupun secara garis besar pembuatan gitar akustik steel string, terus gitar akustik klasik, ukulele atau bass akustik, garis besar keilmuannya sebenarnya sama. Cuma karena saya merasa dalam hati saya saat mengerjakan akustik steel string, saya merasa lebih senang aja. Saya lebih enjoy, dan di situ merasa ada kebahagiaan tersendiri. Ya karena itu sampai hari ini di Aris Guitars hanya membuat gitar akustik khususnya yang steel string. Kami juga punya keyakinan saat bekerja, suasana hati kami senang, baik, itu juga akan menghasilkan suatu karya yang baik juga. Walaupun kalau dilihat dari kacamata bisnis, harusnya kalau lebih variatif produknya, pasarnya lebih luas ya, lebih bagus secara income. Tapi kita belum harus kita belum berpikir untuk ke situ, belum berpikir untuk memperbanyak variasi produk. Sampai hari ini kita masih fokus di akustik steel string aja. Itu Mas Pak Aris, Rato. ya, Mas Aris tinggal di Klaten nih. Ya, ini domisili di Klaten dan workshop-nya Aris Gitar juga di Klaten. Workshop dan tempat tinggal berbeda. Oh, nah Mas, Klaten memang banyak pembuat gitar. Ada lumayan banyak, dari yang baru-baru mulai sama yang sudah mulai sejak tahun 2000-an awal mungkin ada. Oh. Nah, Anda mulai dari tahun berapa, Mas? Kalau Aris Gitar sendiri, merek dagang itu saya perkenalkan tahun 2015 ya kurang lebih. Tapi kalau saya pribadi menggeluti bidang ini, mulai belajar keterampilan pembuatan gitar ini, lebih tepatnya saya juga kurang ingat, cuma kurang lebih mulai berfokus ke instrumen alat musik ini 5 tahun, kurang lebih 5 atau 6 tahun sebelum saya memperkenalkan merek Aris Gitar itu. 2010 gitu ya? Ya, kurang lebih. Tapi pada saat itu masih ilmu pertukangan kayu yang lebih umum, belum. Terus makin ke sini makin mengerucut ke spesialis pertukangan kayu untuk alat musik. Nah, Gitu. Mas, Anda background-nya apa, Mas? Kok bisa kreasi Terjun ke membuat sini ya. Iya. ya Kalau perkayuan dan sebagainya? kalau saya background pendidikannya sebenarnya bidang pariwisata, Pak. Bidang pariwisata. Nah, ini Iya. Melencengnya cukup jauh. Tapi selama saya ada di sektor pariwisata, saya banyak bertemu
macam-macam orang kreatif dan orang-orang seni, dari mulai apa, seni kerajinan, apa, kebudayaan dan lain-lain, saya banyak apa ya, bersahabat dengan mereka, terus timbullah keinginan untuk itu. Pertama saya juga nggak langsung ke alat musik, saya suka, handicraft. Saya sebenarnya dalam hati juga suka pertukangan kayu awalnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kayu saya suka. Terus saya awali dengan membuat barang-barang kecil, seperti ya kerajinan tangan dari kayu kecil-kecil lah. Kemudian makin lama kan makin meluas. Ingin eksplor lebih jauh soal perkayuan, sampai pada akhirnya ini ketemulah kombinasi antara apa, hobi musik dan hobi perkayuan, gitu Pak. Loh, tapi pegang kayu itu memang dari kecil atau sejak di jurusan pariwisata atau bagaimana? Sejak di jurusan pariwisata, saya belum mengenal kayu, tapi memang dari keturunan keluarga, itu memang ada yang bekerja di bidang perkayuan, tapi generasinya sempat terputus. Lalu lanjut lagi ke saya, gitu. Dari kakek berarti? Ya, Kakek perkayuan. ya. Jadi Hmm. ya di rumah masih ada apa ya, sisa-sisa apa, alat-alat pertukangan kayu yang model-model lama, ternyata di rumah masih masih punya. Hmm. Oke, oke. Wah. Nah, Oke. saya share ke nah, Anda mengatakan kami mulai berkenalan dengan banyak brand gitar dunia, mengenali suara gitar yang dihasilkan, bagaimana mereka membuat sebuah gitar berkarakter. Berbekal pengetahuan yang didapat, kami mulai membuat karya kami sendiri, hingga kini lahirlah Aris Gitar, yang kami persembahkan untuk para pemusik di seluruh tanah air. Nah, ini Ya. ini benar-benar riset atau promosi saja, Mas? Ya, memang benar-benar riset, karena pada saat awal saya masuk apa, dunia pergitaran, saya memang nggak tahu apa-apa. Merek-merek gitar yang saya tahu ya baru itu aja, masih terbatas, dan apa sih yang membedakan mereka saya sendiri juga nggak tahu. Saya juga terus apa, semakin jadi tertarik karena ketidaktahuan saya itu. Jadi saya banyak belajar, banyak main ke toko-toko musik, dan saat itu masih mahasiswa juga, ya main, ya pura-pura beli apalah, beli senar kayak apa, beli apa, pegang-pegang gitar. Ya dari situ jadi banyak pengalaman beragam, nyoba beragam merek gitar dari berbagai negara ya, dari gitar Eropa itu rata-rata rasanya begini ya, ke gitar Asia, gitar Jepang, gitar gitar Korea, memang saya menemukan ada rasa yang berbeda. Terus sejak saat itu saya mulai, ya istilahnya mulai trial error, terus membuat formula saya sendiri yang kira-kira yang saya suka, itu sampai formula itu saya masih pegang sampai sekarang, dan itu juga saya jadikan acuan buat, customer-customer saya, supaya ya mereka benar-benar mendapatkan sebuah gitar itu yang terbaik buat mereka, paling cocok buat mereka. Karena gitar terbaik itu bukan, tidak diterjemahkan secara harfiah apa, kalau ukurnya kan juga tidak jelas kan. Jadi terbaik menurut si A kan belum tentu terbaik menurut si B. Nah di situ kita mengusahakan yang kita buat benar sesuai, terbaik dan cocok untuk si customer. Itu aja, Pak. Berarti Anda tidak membeli gitar-gitar luar negeri, Anda hanya pinjam di toko? Iya. Ya risetnya kurang lebih seperti itu, yang paling banyak. Kalau apa,
yang punya teman-teman gitu kan masih terbatas kan. Yang paling banyak membantu itu toko-toko musik itu. Anda ngobrol bisa sampai berapa jam, Mas? Eee, Tanya-tanya begitu? kalau banyak tanya sebenarnya enggak, saya lebih Nyoba ya? heeh, lebih sering nyoba habis ini ganti ke gitar lain. Karena, uniknya di sini, karyan toko musik sendiri pun mereka apa ya, banyak banyak juga yang nggak begitu paham. Oh, misalnya ini, Mas, saya nanya nih ke toko musiknya, "Saya suka musik-musik yang kayak gini, Mas, terus kira-kira cocoknya gitarnya yang kayak apa ya? Terus ukurannya yang gimana?" Itu kebanyakan ya nggak bisa mengarahkan. Ya tahu ini gitarnya koleksi kita ada ini, boleh dicoba. Ya istilahnya pada saat itu saya juga kurang puas dengan jawaban seperti itu kan. Ya akhirnya saya lebih banyak explore sendiri, nyoba sendiri. Kalau misalnya ini untuk, apa ya, untuk musik-musik bluegrass, "Oh kok model ini kayaknya enak ini." Terus senar ukuran segini kayaknya, pas banget ini, gitu. Ya itu saya ingat-ingat ya seterusnya. Terus saya jadikan pedoman juga dalam membuat gitar saat ini, gitu Pak. Anda kuliah di mana, Mas? Itu di UGM, Oh, di jurusan Jogja. pariwisataan. Oh, berarti toko musiknya banyak ya? Banyak. Kami memahami setiap gitar dapat menjadi penerjemah yang baik, oleh karenanya kami percaya membangun sebuah gitar dengan sentuhan pribadi calon pemiliknya adalah yang terbaik. Nah, jadi prosedurnya bagaimana untuk Anda dan customer, Mas, agar saling memahami gitar yang akan dibuat ini? Silakan. Oh, oke. Untuk, menemukan produk yang tepat antara saya dan customer, yang diinginkan customer seperti seperti apa, karena kita kan layanannya kan custom shop ya, kita buka layanan Iya, custom shop. Jadi iya, kita iya. bikin sesuai keinginan si customer, entah desainnya atau bahkan mungkin rancangannya secara menyeluruh boleh. Jadi selama berproses mengerjakan, kita ya juga banyak berdiskusi antara saya dan customer. Eee, saya juga akan melakukan pendekatan secara personal. Saya tanya, musik yang disukai seperti apa sih, Mas? Terus, sebelumnya pernah pakai gitar apa dan keluhannya apa? Kan nanti di situ akan makin mengerucut apa sih yang sebenarnya yang diinginkan. Misalnya dengan pakai gitar yang umum, yang standar bisa dibeli di toko. Wah, ini Mas jari-jari saya ini kan ukurannya besar nih, tangan saya ini besar, kalau pakai gitar umum itu menurut saya ini kecil, ini nyerimpet-nyerimpet jari saya gitu. Oh berarti kalau standarnya kan sekian Mas, eee, gimana kalau kita naikkan ukurannya jadi sekian, itu mungkin Mas bisa lebih nyaman. Terus ada problem apa lagi, misal saya suka gitar itu agak nge-bass misalnya, bass-nya lebih dominan dibanding yang lain. Oke, nanti kita arahkan, oh, untuk meningkatkan bass itu nanti kontribusinya seperti ini. Eee, kalau disetujui ya nanti kita buat seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu kita lakukan pendekatan personal sampai kita temukan, sama-sama kita temukan, kita memberikan arahan aja supaya si customer memberikan gambarannya itu semakin mengkerucut. Itu aja, Mbak, sampai disepakati bersama, itu. Wah, berarti harus banyak komunikasi sebelum Betul. wah, Salah satu keunggulan layanan custom shop kan itu, kita melayani diskusi, jadi di situ kita juga memberikan edukasi pada customer, nggak secara apa ya, serta-merta langsung memberikan desain ini.
Mungkin kita dari mendengar keinginan si customer langsung menyodorkan desain, nggak begitu. Tetap kita mengarahkan, oh misal dengan apa, skala fret sedemikian nanti menghasilkan, karakter yang demikian Mas, terus gimana kira-kira? Kalau lebih dipanjangkan nanti efeknya seperti ini, kira-kira suka apa enggak? Ya kita terus melakukan, apa ya, diskusi seperti itu sampai benar-benar, menemukan sesuatu yang paling paling tepat, paling ideal, dan terbaik untuk si customer. Itu yang membedakan gitar custom shop sama gitar yang jadi. Tapi walaupun seringkali juga ditemui, Pak, banyak pemahaman yang keliru. Gitar custom itu dianggap sebagai gitar palsu, gitar tiruan. Padahal custom kan bukan seperti itu. Dan ada juga yang customer datang ke workshop terang-terangan meminta untuk menjiplak suatu gitar dengan apa, mengadopsi gitar dari bukan mengadopsi ya, lebih bahkan yang lebih ekstrim benar-benar menjiplak dengan harapan dapat harga yang lebih murah dari aslinya. Itu pengertian yang sangat salah soal custom. Custom itu kan bukan untuk menjiplak atau mengcopy, tapi custom itu untuk memberi sebuah pelayanan sebenarnya, sebuah pelayanan Menyesuaikan. yang bisa menyesuaikan keinginan Lola, keinginan si customer. kalau kalau ada yang minta untuk jiplak begitu bagaimana? Oh, Ditolak? tetap saya tolak, Oh, ditolak? tidak, iya, dan Oh, langsung saya tolak. hmm, Kecuali jika hanya, kita adopsi tuk-nya saja, body shape-nya saja, nanti yang lainnya kita sesuaikan. Ya selama tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, kita bisa tetap kita wah, jalankan. Anda ini kan oh, nah ini apakah Anda kerja sendiri atau ada tukang atau pegawai? Saya kalau dikatakan pegawai atau tukang nggak ada, tapi teman banyak. Rata-rata juga pernah pernah istrinya nggak bekerja sama saya, tapi belajar sama saya. Ya dia, teman-teman itu datang dengan keinginan, "Mas pengen pengen bisa bikin gitar, pengen diajari." "Loh kenapa?" Saya pasti tanya alasannya, "Kenapa?" Ya karena saya suka, karena ya dengan berbagai alasan lah, selama alasannya itu, apa ya, punya niat yang baik dan apa, dengan tujuan yang baik, ya nggak masalah. Nah, nanti boleh kita belajar bareng. Ya karena itu sekarang di Klaten juga lebih banyak punya lutir dibanding sebelumnya. Saat saya menerapkan itu, saya mengajari tanpa biaya. Saya belajar sama-sama, ya sekarang banyak bermunculan lutir-lutir baru di Klaten walaupun istilahnya masih masih setengah-setengah karena belum bisa menjadikan itu sebagai profesi utama. Nah, orang-orang itu yang seringkali saya mintain tolong, misal, ini sudah ada beberapa gitar yang waktunya setting atau waktunya ngecat, saya panggil ke sini, "Lagi longgar nggak Mas?" Kalau longgar, "Ayo bantuin saya." Ya biasa, nanti hitungannya belakangan lah gitu. Ya gitu kurang lebih, Pak. Kalau karyawan nggak ada. Oh, berarti, "Mas, saya mau diajarin gitar, mau jadi saingan Anda," gitu bisa ya? Kalau kalau di Klaten sendiri sebenarnya lebih banyak orang yang bergelut di profesi yang sama, saya sebenarnya lebih suka. Karena pasti kita akan jadi lebih kuat. Saya juga, mengubah ini cerita dari pengalaman saya sendiri. Sebelum saya terjun ke bidang gitar, saya sudah banyak, datang terus minta ke lutir-lutir yang sudah lebih dulu terjun di bidang ini, ya rata-rata saya mendapat penolakan. Saya minta ingin belajar, rata-rata ditolak. Karena apa? Karena mereka punya pemikiran saingan baru, bakal jadi saingan baru. Ya, biasanya kan gitu. Iya, dan akhirnya saya belajar secara langsung pada mereka nggak pernah.
tapi tetap mereka saya anggap guru, karena ya sedikit banyak saya juga belajar gali-gali teori walaupun dari perbincangan, saya belajar langsung sebenarnya juga belum belum pernah. Tapi dengan pengalaman itu, saya juga akhirnya nggak mau lah seperti itu. Kan sekarang banyak anak-anak yang muda ingin belajar, oke ayo, selama punya niat yang baik, punya motivasi untuk bisa, ayo belajar sama-sama. Karena juga menurut saya, ilmu ini kalau tidak disalurkan, tidak dibagikan, ilmu saya sendiri juga nggak akan bertambah. Contohnya seperti ini, Pak, ya ada beberapa pengalaman, eee, waktu saya masih agak kesulitan kesulitan soal pengadaan bahan baku kayu khususnya. Saya masih harus mendatangkan dari luar kota karena setahu saya baru yang di luar kota. Terus saya ada kenalan teman baru di sini, memang secara usia lebih tua dari saya dan dia background-nya memang apa, pertukangan kayu tapi berfokus pada furniture. Itu karena saya sudah dekat dengan dia dan sudah menjadi teman baik, akhirnya dia juga ngasih tahu. Saya kasih ilmu soal gitar, dia ngasih tahu, "Wah, cari bahan kok sampai sana Mas, wong di sana aja ada." Hal-hal yang hal-hal yang seperti itu yang tak terduga seperti itu. Kalau saya sejak awal sudah menolak dia, saya nggak akan pernah tahu hal-hal yang seperti ini kan. Jadi saya relasi saya, pengalaman saya, dan ilmu saya juga nggak akan nambah, itu. Itu yang saya percaya, ilmu kalau nggak dibagikan nggak akan bertambah. Iya, biasanya begitu, Mas. Oke, mmm, biasanya ada berapa macam atau berapa macam pertanyaan yang Anda tanyakan supaya Anda mengerti kebutuhan custom, Mas? Sampai 50 pertanyaan begitu? Eee, itu relatif, tergantung dari, si customer kan pertama kan menghubungi kita kan, entah dari telepon atau sosial media lain. Biasanya kan mereka menyampaikan, tergantung saat pertama itu mereka yang disampaikan itu apa. Kalau terlalu istilahnya yang disampaikan terlalu, apa ya, sempit, terlalu sedikit, ya saya otomatis jadi lebih banyak bertanya. Tapi ada customer juga yang memang sudah persiapan, mereka sudah bikin rancangan sendiri. Baru nanti kita dikoreksi sama saya. Nanti saya kasih penjabaran satu per satu, eee, ini nanti kalau desainnya seperti ini, nanti jadinya begini, itu ada yang seperti itu. Jadi kalau jumlah pertanyaannya, eee, relatif tergantung dari si customer itu sendiri. Kan ada kan yang paling WA cuma, "Mas mau pesen gitar, harganya berapa?" Udah itu aja. Terus tapi kan juga belum tahu kan yang dimaksud gitarnya bagaimana kan gitu. Itu, Pak. Nah, biasa range harga berapa sampai berapa, Mas? Untuk range harga, kalau dari workshop saya, itu saya sudah bikin gitar sendiri dengan komposisi dan desain yang sudah saya siapkan. Itu saya jual dengan estimasi harga 5 juta. Tapi itu bukan, apa ya, hanya melayani pembuatan dengan komposisi itu saja, enggak. Saya tetap usahakan bisa melayani, bisa membuatkan, eee, gitar itu menyesuaikan budget si customer. Jadi saya tidak mematok harus sekian, tapi ya tetap ada lah misal harga-harga yang nggak logis kan nggak mungkin saya ambil juga. Tapi berapapun saya tetap usahakan selama itu masih masih masuk akal dan jika dikalkulasi dengan jam kerja yang dibutuhkan saya untuk membuat gitar, ya oke, ayo kita realisasikan projeknya itu. Nah, Mas, per pernah nggak ada pesanan yang, ya bisa diomong tidak masuk akal gitu?
yang sangat-sangat aneh gitarnya begitu. dalam artian rumit secara desain atau konstruksi gitu ya? Iya 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 iya. Yang seperti itu belum sih, Pak, belum 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 ada, saya belum belum menemui. Misal pun ada, itu nanti saya kasih pengarahan yang dia inginkan itu efeknya akan jadi seperti apa. Biasanya sih beberapa juga akan mengerti. Satu contoh begini, pernah ada customer yang sangat tertarik dengan, kayu apa ya, kayu yang seratnya itu polanya aneh-aneh itu loh, Pak. Itu kan sebenarnya itu kan kayu yang cacat bisa dikatakan begitu. Itu justru bagian dari batang kayu yang tidak baik. Itu nanti jika dipakai untuk membuat gitar, efeknya kan untuk ketahanan tidak baik, itu bisa bisa melengkung, bisa retak karena suhu atau kelembapan udara yang ekstrim, efeknya kan seperti itu. Jadi juga saya kasih pengertian, memang yang model seperti itu, dengan visual seperti itu penampilannya bagus, menarik, tidak biasa, dan sangat tidak mungkin, hampir tidak mungkin ada kembarannya, istilahnya begitu. Tapi kan dengan pemilihan material seperti itu nanti dampak negatifnya ini saya sebutkan. Yang mau dititik beratkan yang mana? Mau mengutamakan visual saja atau ketahanan jadi hal yang lebih penting atau yang lainnya? Kita kasih pertimbangan seperti itu. Kan pada awalnya juga biasanya sih yang seperti itu mereka tidak tahu, hanya tertarik dari melihat visual apa di Google atau gitar-gitar, produksi luthier tertentu, mereka tertarik, tapi tidak diimbangi dengan apa ya, dengan pengetahuan dampak positif atau negatifnya. Jadi ya sebagai sebagai luthier kita harusnya ya kita boleh-boleh aja menjual yang seperti itu, tapi kita juga harus mengedukasi juga si customer, dampak baik dan tidaknya, nanti biar dia putuskan sendiri mana yang lebih penting. Tuh, Mas, pernah ada pesanan dari luar negeri, Mas? dari luar negeri pernah, tapi memang yang pesen orang orang sini juga, teman-teman Oke, kebetulan kerja di sana, gitu. oke. Nah, Mas, keindahan sebuah lagu ada pada orang yang menyanyikannya. Demikian pula kualitas utama sebuah gitar terletak pada pembuatnya, bukan pada bahannya. Ini wow banget, Mas. Apakah pernah membuat gitar dengan bahan yang kurang bagus atau jelek, tetapi bisa kualitasnya bagus? Itu, kalau bahan itu kan material, murni dari alam, kayu itu kan. Menurut saya sebenarnya kalau jelek itu ndak ada yang jelek. Yang jelek itu cara kita mengolahnya dan menerapkannya yang tidak benar, tidak punya apa ya, pakem atau patokan tertentu agar material alam itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi yang jelek itu bukan materialnya, tapi ketidaktahuan, kurangnya wawasan si pengrajin, itu yang membuat jadi jelek, gitu. Eee, jadi, pernyataan yang saya buat di IG saya itu kan tadi kan dari IG ya, Pak, ya? Itu Ya kan ya ya. karena saya ingin, menyampaikan pada publik, gitar itu yang bernilai, itu bukan materialnya, yang bernilai adalah si dedikasi si luthier dalam pekerjaannya. Kita menghargai pengalamannya, terus kerja kerasnya sampai saat ini, itu yang sebenarnya berharga. Kan juga seringkali ada yang, terlalu mendewa-dewakan bahan, padahal kuncinya kan bukan di situ. Eee analoginya begini, kita membuat sebuah, apa ya, sebuah sebuah masakan, makanan, itu kalau kita berikan pada orang yang tidak bisa masak, atau orang yang tidak bukan profesinya bukan sebagai juru masak, itu kan pasti walaupun bahan yang diberikan kualitas terbaik,
itu hasilnya kan tetap enggak enak juga kan. Iya, Oke. heeh. Ya Mengerti kalau jadi itu. penekanannya saya di situ. Kan kadang juga ada customer yang, "Mas saya pesen gitar saya bawa bahan sendiri," dengan maksud dapat potongan harga yang Hemat ya. begitu tinggi. Iya, misalnya dapat potong berapa Mas? Oh saya kira potong setengahnya dan lain-lain. Loh kalau soal bahan itu kan sebenarnya murah, negara kita kan kaya kan sumber daya alam kan. Bahan di sini melimpah, apalagi saya sebagai bisa dikatakan pelaku usaha kan, dengan orang biasa ketika mencari sebuah material, sebuah bahan untuk produksi, sudah pasti saya bisa dapat harga lebih murah dari supplier kan. Jadi kalau datang ingin dibuatkan sesuatu, membawa bahan sendiri dengan harapan dapat yang, potongan harga yang begitu tinggi, itu kurang kurang tepat ya, kurang tepat, Pak. Jadi memang bandrol harganya itu bukan di bahan sebenarnya, itu Oke. saja, Pak. Mas, kalau kalau Anda ya bukan kalau ya, memang Anda Mhm. punya teman, punya siswa, punya murid yang juga juga menjadi luthier. Pesan apa yang biasanya Anda kasih tahu ke mereka dalam membuat gitar? Di presisi, di kreatif, atau di mananya? Kalau pesan saya sih, apa, eee, buatlah sesuatu yang kamu suka dulu. Misalnya kan kadang ada kan teman-teman saya itu yang baru buka, terus bisa menjaring calon-calon konsumen, entah lewat sosmed atau apa, terkadang mereka itu, eee, nggak memikirkan semua model order maunya maunya disikat gitu. Sebenarnya nggak usah terlalu buru-buru seperti itu sih kalau menurut saya. Ambil yang menurut dia suka, dia sendiri bahagia dalam mengerjakannya, dan ya jangan yang terlalu, apa ya, terlalu rumit dulu sih kalau Sebisanya dulu. iya, sebisanya dulu. Kadang juga sering menerima order yang melampaui dari keterampilannya sendiri, akhirnya jatuhnya memaksakan kan, dan, mengerjakannya juga tidak nyaman, eee, pasti dengan apa, suasana hati yang tidak baik, output dari karyanya pasti juga akan tidak baik. Mas, luthier gitar yang di Klaten yang senior Anda banyak, Mas? Ada ya beberapa yang saya kenal. Kalau keseluruhannya sebenarnya ada berapa saya juga kurang kurang tahu. Mhm, Tapi yang lebih dulu terjun di apa, di industri ini, ada beberapa yang saya kenal. mmm. Dan yang di bawah Anda banyak sudah? Ya kalau yang saya kenal sih totalnya ada sekitar 10 orang ada, Oh, 10 orang ada. yang nggak banyak ya? Iya, Oke. Mungkin kalau double, triple ya paling 30. iya. Iya, iya, ya nggak banyak, Mas, ya. Oke. Terima kasih, Mas, atas sharing-nya ini. Oh iya, oke. Sukses, Mas, untuk gitarnya. Oke, Pak Rata, siap. Saya Terima nggak bisa kasih, main Pak. saya nggak bisa main gitar, makanya saya nggak tahu mau diapain kalau saya pesan. Kalau ditanya, "Loh, mau seperti apa?" Saya juga nggak tahu. Oh, iya. Oke, Gitu. terima kasih, Mas Aris. Oke, Iya, sama-sama, Pak ya Rata. makasih Oke, makasih. terima kasih banyak Iya, iya. kesempatannya.